Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Poni Wardana dengan NIM 1817051096. Pada kesempatan kali ini akan melakukan presentasi terkait skripsi saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Vintage Based Payment Gateway terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Namun sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada 3 dosen yang terlibat selama proses penelitian ini. Yang pertama ada Ibu Loh Gede Kusuma Dewi SEMSI selaku dosen pembimbing utama saya. Kemudian ada Ibu Made Ari Wahyuni SEMSI selaku pembimbing pendamping saya. Dan yang terakhir ada Bapak I Gede Putu Banu Astawa STMAK selaku dosen penelaah saya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di mana melalui sektor UMKM ini memunculkan lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja. Hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa jumlah angkatan kerja pada Agustus tahun 2021 meningkat sebanyak 1,93 juta dibandingkan Agustus pada tahun 2020. Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja juga naik sebesar 0,03%. Bahkan setelah krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998, UMKM masih terus mengalami peningkatan jumlah dan mampu menyerap 85 juta tenaga kerja, di mana pada tahun 2021 jumlah pelaku UMKM mencapai angka 64,2 juta. UMKM juga berkontribusi terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menyatakan bahwa kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 yakni sebesar 9.580,8 juta rupiah, di mana kontribusi ini naik sebesar 5,7% dari tahun sebelumnya. Besarnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak dapat memungkiri fakta di lapangan bahwa UMKM masih memiliki banyak masalah yang dihadapi seiring perkembangannya, di mana UMKM seringkali dikatakan lambat dalam perkembangannya karena berbagai masalah konvensional yang tertumpuk dan tidak terselesaikan, seperti masalah terkait sumber daya manusia, pemasaran, pembiayaan, kepemilikan, dan berbagai masalah lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan usaha yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan UMKM itu sendiri. Oleh karenanya diperlukanlah upaya strategi untuk meningkatkan kinerja UMKM. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali pada tahun 2021, terkait perkembangan jumlah UMKM kabupaten atau kota di Provinsi Bali pada tahun 2016 hingga tahun 2020, menyatakan bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng menempati posisi pertama terkait pertumbuhan UMKM dengan tingkat pertumbuhan mencapai 387%. Hal ini berarti tingkat pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng paling besar jumlahnya apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng sendiri merupakan bagian terluas dari Provinsi Bali dengan jumlah penduduk mencapai 687.200 jiwa. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 menyatakan bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya, di mana dari tahun 2018 hingga tahun 2019 meningkat sebesar 1.003 unit dan mengalami lonjakan pada tahun 2019 menuju tahun 2020 sebanyak 18.934 unit. Pada tahun 2020, penyebaran UMKM terbesar berada di Kecamatan Buleleng. Namun pada kenyataannya, peningkatan angka pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng ini tidak diimbangi oleh kinerjanya. Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa kinerja yang dimiliki UMKM di Kabupaten Buleleng tidak cukup baik. Hal ini tergambarkan melalui tidak adanya peningkatan yang dialami UMKM selama mengembangkan usahanya. Informasi ini mendasar pada data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 yang memaparkan bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng menempati posisi pertama terkait performa usaha yang kurang baik. Menempati posisi pertama berarti perkembangan usaha dari pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng cenderung mengalami penurunan atau hanya berjalan di tempat. Kinerja UMKM juga dipengaruhi oleh literasi keuangan para pelaku usaha tersebut, di mana
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada tahun 2016 menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan di Kabupaten Beleleng hanya mencapai 32,4%, di mana standar nasionalnya yaitu 75%. Rendahnya tingkat literasi keuangan ini menunjukkan bahwa tidak sistematisnya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM, di mana biasanya tidak ada pemisahan yang dilakukan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Hal ini menyebabkan perkembangan usaha, khususnya dalam hal kinerja keuangan, tidak dapat diketahui secara jelas. Inklusi keuangan sendiri di Provinsi Bali sudah mencapai angka 92%. Namun meski sudah di atas rata-rata, beberapa pihak menilai inklusi keuangan di Provinsi Bali sendiri masih belum optimal. Hal ini dikarenakan layanan website kredit usaha rakyat yakni kurdubali.com masih belum banyak diakses oleh keseluruhan masyarakat termasuk pelaku UMKM di Provinsi Bali. Berdasarkan data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memaparkan bahwa Kabupaten Beleleng tidak masuk dalam posisi 3 teratas terkait nilai tingkat elektronifikasi transaksi. Tingkat digitalisasi Kabupaten Beleleng tergolong rendah dengan hanya mencapai angka 2,84. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Beleleng menyatakan bahwa dari total 54.849 UMKM di Kabupaten Beleleng yang terdaftar, angka UMKM yang dalam kondisi aktif baik secara langsung maupun melalui digital hanya mencapai angka 1.500 unit UMKM. Hal ini membuktikan bahwa UMKM di Kabupaten Beleleng belum 100% menerapkan payment gateway dalam pengelolaan usahanya. Sehingga dari berbagai pemaparan fenomena sebelumnya, tujuan penelitian ada 4, yakni yang pertama menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Beleleng, kemudian menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Beleleng, menganalisis pengaruh vintage based payment gateway terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Beleleng, dan yang terakhir menganalisis pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, dan vintage based payment gateway terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Beleleng. Selanjutnya kita masuk ke bagian kajian teori. Yang pertama adalah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi, di mana menurut Mardiana, teori atribusi pertama kali dilakukan pada tahun 1958 oleh Haider, dan teori ini merupakan pengembangan dari tulisan yang berjudul Native Theory of Action, di mana teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan orang lain. Teori atribusi juga memaparkan serta mencoba untuk mengidentifikasi apa yang menjadi motivasi atau motif seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, menurut Mangku Prawira dan Hubeis pada tahun 2017, kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil daripada proses pekerjaan tertentu yang dilakukan secara terencana pada waktu serta tempat dari organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah, menjelaskan pengertian dari usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan pada masing-masing jenis usaha. Selanjutnya, literasi keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 Tahun 2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat, menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang dipengaruhi oleh sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam kesejahteraan. Selanjutnya, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, inklusi keuangan merupakan suatu kondisi di mana setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, payment gateway dapat didefinisikan sebagai perangkat yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi pembayaran melalui mobile device berdasarkan penelitian dari Dewan dan Chen pada tahun 2005. Kemudian masuk ke kerangka berpikir dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada slide, di mana penelitian ini meneliti pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara parsial maupun secara simultan. Masuk ke bagian metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif di mana populasi dalam penelitian ini sebanyak 794 UMKM yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Beleleng yang sudah memiliki izin usaha mikro, kecil, dan menengah. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga dari angka 794 tadi diperoleh hasil 265 responden.
Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik purposive sampling, di mana kriteria dalam penelitian ini yang pertama yaitu responden merupakan seluruh pengelola UMKM yang berada di Kabupaten Buleleng. Kemudian responden memiliki izin usaha mikro, kecil, dan menengah pada usahanya. Yang ketiga, responden menggunakan layanan jasa inklusi keuangan pada usahanya. Dan yang terakhir, responden menggunakan digital payment atau payment gateway pada pelaksanaan usahanya. Terkait pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar secara langsung kepada seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng sebanyak 265 responden yang tersebar di 9 kecamatan. Pada penelitian ini terkait teknik analisis datanya menggunakan 3 teknik. Yang pertama ada uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga ada uji hipotesis yang terdiri dari uji analisis regresi linear berganda, uji T, dan uji statistik F. Masuk ke bagian pembahasan, dari 265 kuesioner yang telah disebar, didapatkan demografi responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dari pelaku UMKM, serta skala UMKM berdasarkan pendapatan per tahunnya. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pada pengelola UMKM, terdapat pengelola UMKM mayoritasnya di tingkat sarjana dan di atasnya sebanyak 78 responden atau sekitar 29,4%, diikuti tingkat diploma sebanyak 67 responden atau sekitar 25,3%, kemudian ada tingkat SMA sebanyak 55 responden atau sekitar 20,8%, tingkat SMP sebanyak 40 responden sekitar 15,1%, dan terakhir ada tingkat SD sebanyak 25 responden atau sekitar 9,4%. Hal ini menunjukkan lebih banyak responden dengan tingkat pendidikan akhir setingkat sarjana dan di atas yang terlibat dalam penelitian ini apabila dibandingkan dengan tingkat penelitian lainnya. Sementara berdasarkan skala usaha berdasarkan pendapatan per tahun, terdapat skala usaha mikro sebanyak 67 responden atau sekitar 25,3%, usaha kecil sebanyak 158 responden atau sekitar 59,6%, dan usaha menengah sebanyak 40 responden atau sekitar 15,1%. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa yang lebih banyak terlibat dalam penelitian ini adalah usaha kecil dibandingkan dengan usaha mikro dan usaha menengah. Selanjutnya, pada hasil uji analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konstanta 2,573 menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan, inklusi keuangan, dan vintage based payment gateway terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng akan tetap memiliki nilai konstan sebesar 2,573. Selanjutnya, koefisien regresi literasi keuangan sebesar 0,187 menunjukkan bahwa setiap pemahaman akan literasi keuangan naik sebesar 1 tingkat, maka kinerja UMKM juga akan semakin meningkat sebesar 0,187 tingkat dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Selanjutnya, koefisien regresi inklusi keuangan sebesar 0,222 menunjukkan bahwa setiap peningkatan akan penggunaan inklusi keuangan sebesar 1 tingkat, maka kinerja UMKM juga akan semakin meningkat sebesar 0,222 tingkat dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Dan yang terakhir, koefisien regresi vintage based payment gateway sebesar 0,637 menunjukkan bahwa setiap peningkatan akan penggunaan vintage based payment gateway sebesar 1 tingkat, maka kinerja UMKM juga akan semakin dianggap meningkat sebesar 0,637 tingkat dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Pada pembahasan selanjutnya, yakni pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng, hasil pengujian menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik tingkat literasi keuangan yang dimiliki seseorang, maka kinerja usaha yang dihasilkan pun akan semakin baik. Memiliki literasi keuangan yang baik dapat mengarahkan pelaku UMKM agar selalu berhati-hati dalam pelaksanaan usahanya, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja UMKM-nya. Literasi keuangan mencakup pengetahuan serta pemahaman seseorang terkait pengelolaan keuangan yang nantinya dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan keuangan pada kondisi tertentu. Selanjutnya, pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng, di mana hasil pengujian menunjukkan inklusi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Hal ini membuktikan bahwa inklusi keuangan merupakan akses terhadap produk serta layanan jasa keuangan formal yang sesuai untuk dimanfaatkan pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng terkait pengelolaan keuangan usahanya untuk mendukung usaha mereka agar semakin berkembang ke depannya.
Inklusi keuangan mencakup permodalan serta proses pemasaran UMKM yang berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, pengaruh Vintage Based Payment Gateway terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Hasil pengujian menunjukkan Vintage Based Payment Gateway memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Hal ini membuktikan bahwa Payment Gateway merupakan teknologi yang tepat untuk digunakan pada UMKM di Kabupaten Buleleng, sebab mempermudah kedua belah pihak terkait transaksi keuangan serta meningkatkan omset daripada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Pembahasan yang terakhir yakni pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, dan Vintage Based Payment Gateway terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa literasi keuangan, inklusi keuangan, dan Vintage Based Payment Gateway memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng secara bersama-sama. Hal ini membuktikan bahwa kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng dapat senantiasa stabil dan terus berkembang apabila pelaku UMKM yang mengelolanya memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengelolaan keuangan, menggunakan layanan jasa keuangan terkait modal usahanya, serta memanfaatkan payment gateway dalam pengelolaan usahanya agar lebih efektif serta efisien. Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng, di mana hal ini didasarkan pada hasil uji yang diperoleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yakni 4,592 lebih besar dari 1,969. Hal ini berarti terdapat pengaruh antara variabel literasi keuangan dengan kinerja UMKM. Yang kedua yakni inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng berdasarkan hasil uji yang diperoleh nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel yakni 4,804 lebih besar dari 1,969. Hal ini berarti terdapat pengaruh antara variabel inklusi keuangan dengan kinerja UMKM. Yang ketiga yakni Vintage Based Payment Gateway berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng berdasarkan dari hasil uji diperoleh nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel yakni 13,355 lebih besar dari 1,969. Hal ini berarti terdapat pengaruh antara variabel Vintage Based Payment Gateway terhadap kinerja UMKM. Yang terakhir yakni literasi keuangan, inklusi keuangan, dan Vintage Based Payment Gateway berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan dari hasil uji diperoleh bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel yakni 1029,613 lebih besar dari 2,895. Hal ini berarti terdapat pengaruh antara variabel literasi keuangan, inklusi keuangan, dan Vintage Based Payment Gateway terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti, yang pertama bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penambahan variabel selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini, serta diharapkan agar dapat memperluas cakupan populasi guna memaksimalkan penelitian selanjutnya. Yang kedua, bagi pelaku UMKM, melalui penelitian ini, peneliti menyarankan kepada seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng agar berupaya dalam meningkatkan literasi keuangan dan lebih banyak menggunakan layanan inklusi keuangan, serta mulai beralih pada penggunaan Vintage Based Payment Gateway, di mana saran ini diharapkan agar dipertimbangkan dengan baik melihat dari pemaparan serta hasil dalam penelitian ini. Pemaparan saran tadi sekaligus menutup penelitian ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama pemaparan tadi, dan terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Saya tutup dengan Parmesanti. Om Santi 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 Om.